Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di antara perkara yang gaib yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, wa indahu mafatihul ghaib, dialah Allah yang memiliki kunci-kunci perkara yang gaib. Dijelaskan di akhir surah Luqman, inna Allah indahu ilmu sa'ah, sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith, dialah Allah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dialah Allah yang mengetahui janin yang ada dalam rahim seorang ibu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, tak satu pun jiwa yang tahu rezeki yang akan ia makan atau ia dapatkan di hari esok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tak satu pun jiwa yang tahu di mana dan kapan ia meninggal dunia. Jadi kelima hal ini adalah perkara gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Hari kiamat, walaupun Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tandanya, tetapi waktunya secara pasti tidak ada yang tahu kecuali Allah. Begitu pula turunnya hujan. Manusia cuma memperkirakan, tetapi kepastiannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Oleh karenanya ya ikhwah, ketika ada orang yang dianggap mampu untuk menurunkan hujan atau kemudian menahan turunnya hujan atau mengalihkan hujan, memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, jangan percaya dengan orang-orang yang seperti itu. Apalagi jika mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau kesyirikan, ada persembahan, kemudian ritual tertentu, kemudian ia melakukan dengan perbuatan-perbuatan yang merupakan bagian dari kesyirikan, bertakarrub kepada jin, bertakarrub kepada syaitan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa yauma yahsyuruhum jami'a, ketika manusia dan jin dibangkitkan di hari kemudian, Allah bertanya kepada jin, ya ma'syaral jin, qad istakthartum minal ins, kalian sudah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'dhi wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Kemudian berkatalah wali-wali mereka atau teman-teman mereka ya dari kalangan manusia yang dulu mereka bekerja sama dengan jin di dunia, rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd, ya Rabb, sesungguhnya kami sudah saling memberi manfaat antara yang satu dengan yang lain dulu di dunia. Apa manfaat yang didapatkan oleh jin? Yaitu ketika dukun atau orang yang dianggap pawang dan seterusnya ya, yang menggunakan media mereka atau bantuan mereka, itu telah membuat manusia semakin percaya kepada dukun-dukun tersebut. Dan inilah yang diinginkan oleh jin dan syaitan itu, menyesatkan manusia. Karena mengapa? Ketika kita percaya kepada orang-orang seperti itu, maka sesungguhnya kita telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan dosa yang sangat besar. Bertanya kepada dukun saja itu diharamkan, apalagi mempercayainya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertanya kepada dukun, peramal dan yang sejenisnya, ya seperti yang dianggap mampu untuk menahan hujan, mengalihkan hujan, orang-orang pintar, paranormal dan seterusnya, sekedar bertanya saja, salatnya sudah tidak diterima selama 40 hari. Lalu bagaimana ketika ia mempercayainya? Kata Rasulullah, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran, di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah, ketahuilah tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib baik di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka bertanya kepada orang-orang yang menganggap mengetahui perkara-perkara yang gaib atau mampu melakukan perbuatan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya, seperti menurunkan hujan dan seterusnya, maka sungguh ia telah mendustakan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan perkataan sebahagian dukun atau pawang hujan misalnya yang terbukti apa yang mereka lakukan? Maka kita katakan jangan tertipu dengan yang seperti itu. Rasulullah telah menjelaskan itu kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah menyebutkan tentang sebagian dukun yang benar dengan apa yang mereka katakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan bahwasanya itu adalah merupakan kebetulan belaka yang telah dicampurkan dengan 100 kedustaan. Ya, hanya kebetulan benar
ya, atau mendapatkan berita-berita dari jin yang mencuri berita-berita di langit apa yang akan terjadi, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, para ikhwas sekalian, mari kita bersihkan akidah kita. Ini bukan perkara yang mudah, bukan sekedar candaan, bukan sekedar lelucon untuk ditertawai, tetapi ini perkara kesyirikan yang sangat berbahaya, yang mana kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar, yang ketika pelakunya meninggal dalam kondisi dan keadaan yang seperti itu, maka dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguh orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala diharamkan untuknya masuk ke dalam surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kepada orang-orang zalim. Dan kezaliman yang dimaksudkan adalah kesyirikan, sebagaimana kata Luqman kepada anaknya, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Jangan juga kita tertipu dengan sebagian orang yang berusaha membela para dajjal itu, ya, yang kemudian mengatakan ada dalilnya seperti di zaman Rasulullah beliau meminta untuk dipalingkan hujan atau diturunkan hujan. Ya, ini sama sekali adalah merupakan sebuah kedustaan dan tadlis. Yang dilakukan Rasulullah adalah berdoa kepada Allah, dan ini dikenal dengan istisqa. Bahkan di zaman dahulu, kaumnya Nabi Musa telah meminta kepada Nabi Musa untuk istisqa, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disunnahkan dengan doa, tadarru', ya, melaksanakan salat, ya, bukan dengan ritual-ritual kesyirikan dan seterusnya. Begitu pula kalau hujan terus-menerus turun, kita diajarkan untuk berdoa, Allahumma hawalaina la alaina. Ya, semata-mata meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan bertakarrub kepada jin dan syaitan. Dia tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan bertakarrub kepada jin dan syaitan tersebut, ya, sehingga mereka kemudian semakin menyesatkan manusia dan mereka tertipu dengannya. Akidahlah yang menjadi korbannya, dan inilah yang diinginkan oleh jin dan syaitan tersebut untuk mematikan kita dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita, keluarga kita, dan seluruhnya dari kesyirikan, dan mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perkara yang seperti ini bisa mengundang malapetaka, bisa mengundang bencana, bisa mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la tu'akhidna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Semoga Allah tidak menghukum kita dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahil di antara kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.